Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Sebenarnya kalau dikatakan khilafah itu otoriter ya, kemudian demokrasi itu adalah sistem ideal buat manusia, itu sebenarnya hanya asumsi yang memang sengaja digembor-gemborkan ya, agar umat Islam sendiri fobi terhadap Islam. Jadi umat Islam itu takut terhadap Islam ya, khususnya ketika mengatur sistem politik. Dan juga tidak dipungkiri ini berkembang kan di dalam pergaulan gitu ya. Kalau tidak selingkuh itu nggak gaul gitu kan. Kalau tidak punya simpanan gitu ya, itu nggak ngetren, itu kuno. Kalau kita masih setia pada satu pasangan itu kuno, misalkan gitu ya. Nah, jadi benar ini saya simpulkan sudah menjadi salah satu krisis dalam rumah tangga. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa kembali dengan saya Laili Triana dalam program Voice of Islam. Kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani ruang dengar kamu dalam rubrik Cewek Only. Dan di sini saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya Mbak Asri Supatmiati. Beliau adalah penulis buku-buku Islam untuk remaja yang akan mengasuh rubrik Cewek Only. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, baik sobat muda, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu nih ya buat sobat muda semua yang baru lulus SMA ya, yang lulus SMA, karena sesuai dengan tema kita kali ini ya, kita akan berkaitan dengan kos-kosan ya. Jadi temanya jadi anak kos nih. Jadi kan ini identik dengan kuliahan nih. Jadi buat sobat muda yang baru saja keterima gitu ya di sebuah universitas gitu ya atau perguruan tinggi, selamat dan bahagia dong tentunya. Dan mungkin ada juga nih di antara sobat muda yang akhirnya karena diterima universitasnya jauh dari rumah gitu ya, dari lokasi tempat tinggal, harus ngekos. Akhirnya harus jadi anak kos deh. Nah, yang baru ngalamin tinggal jauh dari ortu pastinya nggak gampang ya. Fasilitas jauh dari rumah itu kan fasilitasnya pasti terbatas gitu ya. Di tempat kos juga harus ngurus diri sendiri, segala sesuatunya harus sendiri, uang juga kadang pas-pasan. Wah, banyak lagi deh nggak enaknya mungkin ya. Tapi jangan dulu ngeluh ya. Jadi anak kos banyak juga kok sisi positifnya. Kira-kira apa aja ya? Maka dari itu langsung saja kita bincang-bincang dengan Mbak Asri. Dan kita akan bicarakan tentang bagaimana sih menjadi anak kos. Nah, Mbak Asri, menurut Mbak, kalau anak cewek nih terpaksa ngekos, apa saja nih Mbak yang harus dipersiapkan? Baik Mbak Laili dan sobat muda pendengar setia Voice of Islam, saya juga mau ngucapin selamat ya buat sobat muda yang baru saja masuk perguruan tinggi. Ya mungkin baru merasakan ya yang namanya tinggal jauh dari orang tua tuh gimana. Ada yang kuliahnya di Jakarta misalnya, padahal asalnya dari Papua. Wah, pastinya jauh ya dari orang tua ya. Nah, dalam hal ini banyak hal yang harus dipersiapkan, apalagi buat cewek. Hidup di perantauan jauh dari orang-orang yang kita cintai itu kan pastinya nggak gampang ya. Paling tidak ada 3 hal yang harus dipersiapkan, yaitu masalah materi, fisik, dan mental. Nah, contohnya kalau materi ya sudah pasti yang namanya merantau nggak cukup dong hanya modal dengkul gitu ya. Tapi kalau modal dengkul beneran harus dibawa ya. Iyalah. Nanti nggak bisa jalan ya. Artinya nggak bisa kita modal nekat saja ya. Perlu perhitungan dengan cermat, terutama terkait dengan biaya-biaya yang dibutuhkan. Misalnya untuk biaya transportasi berapa, untuk biaya kos bulanan atau mungkin ada yang tahunan ya, biaya makannya per bulan, biaya kuliah dan sebagainya. Itu dari sisi materi ya. Kemudian dari persiapan fisik, kondisi tubuh juga harus selalu fit. Tentunya sebagai anak kuliahan harus sehat dan bersemangat ya. Nah, berbeda dengan di rumah yang
mungkin semuanya serba kecukupan. Kita juga dilayani, ada ibu, ada pembantu yang siap melayani kita gitu ya dengan segala kebutuhan. Nah, ini berbeda jauh dengan anak kos yang mungkin kita harus mencukupi segala hal itu sendiri. Kita harus melakukan segala sesuatu sendiri. Nah, tentunya ini kan tidak sedikit menguras energi ya. Bolak-balik ke kampus saja misalnya, pastinya bikin lelah ya. Sebab biasanya kan dari tempat kos ke kampus itu kan cukup jauh ya, jaraknya juga lumayan. Kalau kita harus jalan kaki, sementara aktivitas kuliah padat, ya itu kan juga menguras energi. Belum lagi yang tergolong aktivis nih. Nah, kegiatannya kan cukup menyita tenaga ya. Misalnya aktif di kerohanian, aktif di senatnya gitu ya, senat mahasiswa. Nah, itu pasti butuh energi tambahan. Belum lagi untuk urusan yang kecil-kecil seperti membeli makanan ke warung ya, atau urusan nyuci ya, gosok ya, jemur baju, bersih-bersih tempat kos dan sebagainya. Semua itu butuh energi ya. Kemudian untuk belajar ya, belajar dengan setumpuk bahan kuliah itu juga butuh energi, tidak hanya mengandalkan otak saja kan. Nah, makanya kita harus menjaga kesehatan. Banyak kasus kan mahasiswa itu suka melalaikan aspek kesehatan ya, telat makan misalnya, atau saking sibuknya ya makannya seadanya, jadi gizinya pas-pasan gitu ya. Atau kadang-kadang karena ya biar ngirit lah gitu ya, makanya makannya asal-asalan, yang penting diisi deh perutnya. Nah, ini harus dihindari karena kesiapan fisik juga perlu sebagai anak kos gitu. Betul banget tuh Mbak, yang masalah gizi. Kadang anak kos itu kebanyakan juga lebih instan ya, makan mie instan gitu ya, lebih banyak. Ini pengalaman pribadi ya Mbak Lady ya. Iya. Nah, terus kalau tadi kan ada disebutkan persiapan materi jelas, kemudian juga fisik sudah jelas. Nah, sekarang kalau persiapan mental nih Mbak, maksudnya gimana tuh? Oh ya, gini ya Mbak Laili ya. Hidup di tempat asing yang berbeda sekali dengan lingkungan asal kita, tentunya kan membutuhkan adaptasi. Pertama misalnya adaptasi cuaca. Ya namanya kuliah kan pasti di kota besar ya, biasanya cuacanya panas gitu. Kalau kita asalnya dari daerah pegunungan, mungkin kan butuh adaptasi ya, karena bisa mempengaruhi kondisi fisik. Kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru itu, mungkin mudah sakit dan sebagainya gitu kan. Kemudian adaptasi juga dengan teman bergaul. Tentunya kita bergaul dengan teman-teman kuliah yang lebih heterogen. Nah, itu perlu untuk adaptasi. Kemudian juga menu makanannya juga mungkin berbeda ya dengan daerah asal kita juga. Selain itu juga kultur masyarakatnya. Nah, makanya di sini sebagai anak kos harus siap mental kalau segala sesuatu itu terasa berbeda banget dengan apa yang biasa kita alami di rumah ya. Termasuk ketika kita jadi anak kos pasti ada rasa rindu dengan rumah ya, homesick gitu ya. Rindu dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, kalau kita tidak bisa memanage itu mungkin akan mengganggu aktivitas kita ya, karena mungkin ya bawaannya suntuk melulu, sedih melulu gitu ya, mikirin rumah jadi bete kan. Makanya harus punya strategi bagaimana mengatasinya. Apalagi sekarang kan sarana komunikasi begitu mudah ya. Kalau kita merasa homesick ya langsung bisa telepon, SMS, atau mungkin kirim surat ke orang tua gitu ya. Jadi ya walaupun kita cewek jangan cengeng ya, kemudian nangis misalnya ya. Nah, belum lagi dalam kondisi tertentu mungkin kadang kita berada pada situasi kepepet, misalnya wah duit lagi habis misalnya ya, atau menipis ya. Itu kan tentu butuh persiapan mental ya kalau menghadapi tekanan-tekanan hidup seperti itu. Nah, disinilah kita diuji mampu nggak kita mengatasi gitu kan. Dan yang penting jangan merasa hidup sendiri ya. Kita tinggal di tempat kos itu nggak sendiri kan. Ada teman kos dan juga ada ibu kosnya, bapak kos gitu kan. Mungkin juga anak-anaknya ibu kos gitu ya. Ya anggap saja mereka itu saudara kita. Jadi jangan merasa kita sendiri nih yang paling menderita gitu ya jadi anak kos ya. Toh insya Allah teman-teman kos kita itu juga punya problem yang sama dengan kita ya.
senasib lah gitu, sama-sama orang perantauan gitu. Iya. Jadi jangan sungkan-sungkan kita curhat sama mereka, atau kalau ada masalah kita minta bantuan mereka ya, khususnya kepada teman-teman yang bisa kita percayai tentunya. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan masih bersama saya, Laili Triana, bersama Mbak Asri Supatmiati dalam rubrik Cewek Only. Dan kali ini kita sedang membahas bagaimana menjadi anak kos. Ya, langsung saja Mbak, tadi kan sudah dibahas tentang persiapan-persiapan menjadi anak kos nih ya. Ada materi, fisik, kemudian juga mental. Nah sekarang yang nggak kalah pentingnya juga nih, bagaimana kita memilih tempat kos yang, ya bisa jadi memilih tempat kos yang nyaman mungkin ya, atau yang baik, seperti apa Mbak? Iya, baik Mbak Laili. Pemilihan tempat kos juga sangat penting ya, apalagi buat cewek ya. Tentunya ada banyak kriteria untuk memilih tempat kos. Pertama, sesuaikan dengan anggaran kita. Kalau memang anggarannya pas-pasan ya nggak usah mimpi deh nyari tempat kos yang fasilitasnya mewah gitu ya. Yang penting kita nyaman aja gitu. Iya. Kemudian yang kedua ya kita pertimbangkan juga pemiliknya. Pastinya kita sebelum kos kan kenalan dulu dong dengan pemiliknya ya. Iyalah. Kita bisa meraba-raba lah atau meneliti gitu ya. Kira-kira nih pemiliknya orangnya baik atau enggak gitu kan. Nanti care enggak terhadap anak kos, karena kan bagaimanapun juga pemilik kos itu nanti akan sering berinteraksi kan dengan kita ya. Ya kalau ada apa-apa kan kita enak gitu minta bantuan, atau kalau ada masalah minta penyelesaian gitu. Kalau pemiliknya memang orang yang baik kan tidak ada masalah ya. Iya. Kemudian juga penghuni kosnya. Nah, siapa saja sih penghuni kos di situ? Kalau kita sebagai cewek, carilah tempat kos yang memang khusus untuk cewek. Jangan cari yang campur ya. Cewek sama cowok tuh campur. Atau kalaupun nggak campur ya deket-deketan gitu ya. Ya, yang kamar sebelah cewek, kamar sebelah cowok gitu ya. Nah, itu sudah terkategori campur, artinya nggak islami lah kalau kita mencari tempat kos yang seperti itu. Jadi sebisa mungkin carilah yang cewek-cewek semua. Malah kalau bisa yang satu iman ya, seakidah gitu satu kos itu, sehingga kita lebih aman lah dari sisi akidah kita tidak akan mudah terbawa oleh akidah di luar Islam. Kemudian juga teman-teman yang satu iman akan jauh lebih mengerti dan paham dengan masalah yang kita hadapi gitu ya, karena sama-sama seakidah ya. Nah itu, kemudian ya yang nggak kalah penting juga carilah lokasinya yang ya sedekat mungkin dengan kampus gitu kan, supaya energi kita juga tidak banyak terkuras. Kemudian juga kita bisa lebih enjoy kalau punya aktivitas yang padat di kampus gitu. Dan juga yang nggak kalah penting ya Mbak Laili, lingkungannya. Nah, pertama aman nggak sih tempat kosnya, kemudian nyaman nggak ya, berisik nggak gitu kan, karena kan kalau belajar butuh ketenangan gitu ya. Kemudian deket nggak dengan tempat-tempat maksiat gitu ya, misalnya deket tempat pos jaga yang buat judi gitu kan, atau tempat nongkrongnya preman-preman. Wah itu kan bahaya ya. Nggak bakalan nyaman kalau kita tinggal seperti itu, apalagi kalau kita cewek ya. Nah kemudian kalau fasilitas ya kita sesuaikan dengan kebutuhan saja gitu. Kalau memang kita nggak butuh fasilitas yang mewah, buat apa juga gitu ya. Kita nyari tempat kos yang mewah tapi dari segi lingkungan nggak nyaman gitu kan. Dari segi teman-temannya juga nggak enak gitu kan. Nah itu yang harus diperhatikan. Iya ya. Nah, itu tadi dalam memilih tempat kos ya. Nah, sekarang ada nih Mbak yang berpikiran gitu ya bahwa
kalau jadi anak kos itu berarti masa-masanya kebebasan ya. Bebas ya, yang jelas ya, jauh dari orang tua ya, jauh dari pengawasan orang tua gitu. Nah, akhirnya kita bisa bebas ngelakuin apa aja gitu. Nah, itu Merdeka, gimana? ya. Ya, itu gimana tuh Mbak menurut Mbak? Iya, memang benar ya. Jadi anak kos itu serasa bebas, merdeka ya, karena nggak ada lagi kontrol dari orang tua atau pihak-pihak tertentu seperti saudara, kakak mungkin ya, atau nenek, kakek dan Apa yang suka sebagainya. berantem sama kakak jauh ya Mbak? Iya. Seneng gitu. Ya, memang dalam beberapa hal kita memang memiliki kebebasan ya untuk melakukan sendiri apapun keinginan kita. Tapi kebebasan jadi anak kos itu hati-hati memanfaatkannya ya, karena di satu sisi bisa membawa berkah, tapi di sisi lain bisa juga membawa celaka gitu. Nah, maksudnya gimana tuh Mbak? Iya, kalau kebebasan jadi anak kos itu bisa mendatangkan berkah, karena jadi anak kos itu sejatinya justru bisa melecut kita itu untuk memupuk kemandirian. Nah, ya kan, karena ya kita nggak ada lagi orang yang bisa dengan gampang kita suruh ya. Kalau di rumah misalnya biasa nyuruh pembantu, sekarang enggak, kita kerjakan sendiri. Akhirnya kan jadi mandiri ya. Apalagi sebagai cewek kan kita juga dituntut untuk terampil mengerjakan urusan rumah tangga. Kalau jadi anak kos ya mau nggak mau kita lakukan itu sendiri gitu ya. Misalnya nyuci atau membereskan rumah kos itu dengan menyapu, ngepel dan sebagainya. Bahkan ada juga yang sempat masak di kos. Nah, anggap saja itu aktivitas-aktivitas itu sebagai training gratis lah, latihan gratis gitu ya, untuk mengasah keterampilan kita. Karena kan kelak kita juga akan menjadi calon ibu gitu ya. Nah, sehingga dengan melakukan aktivitas-aktivitas itu kita akan lebih terampil mengerjakan tugas-tugas seperti tugas ibu rumah tangga. Nah, bahkan mungkin dari situ kita akan lebih menghargai dan menghormati ibu kita ya. Kita jadi ingat, wah ternyata ya ibu itu capek banget yang ngerjain segala tugas-tugas itu ya. Kita jadi sadar ya, wah padahal selama ini saya malas bantu ibu gitu ya. Bahkan suka membantah kalau disuruh ibu. Nah, baru terasa tuh pentingnya arti ibu ya ketika kita jauh dari ibu kita gitu. Jadi memang ada asiknya juga jadi anak kos, karena kita memang bebas ya melakukan apapun sesuai selera kita. Misalnya dalam mengatur keuangan ya kita lakukan sendiri. Kalau dulu di rumah itu suka dicerewetin sama ibu gitu kan, sekarang nggak lagi gitu ya. Kalau dulu makanan itu nggak bisa pilih-pilih karena ya udah yang disediain ibu ya. Sekarang kita sendiri yang nentuin kalau ke warung mau beli apa, atau kalau sempat masak mau masak apa gitu kan. Nah, disinilah kita diajarkan untuk mandiri. Tapi kemandirian itu harus disertai dengan tanggung jawab. Apakah kita itu bisa mempertanggungjawabkan semua ya perilaku kita ya di hadapan orang tua, terlebih lagi juga di hadapan Allah nantinya ya. Karena itu jangan sampai kita menyalahgunakan kebebasan itu. Jangan karena merasa ya sudahlah orang tua kan nggak bakalan tahu gitu ya, akhirnya kita seenaknya saja malam-malam keluyuran misalnya ya, atau masukin tamu cowok ke kamar. Wah, nanti bisa terjerumus ke pergaulan bebas gitu ya. Nah, kalau kebebasan jadi anak kos itu dimaknai seperti ini, nah ini yang bisa bikin celaka gitu. Makanya sangat penting bagi cewek-cewek, terutama kaum muslimah yang sekarang jadi anak kos ya, jangan sampai salah dalam memilih tempat kos, dan juga bergaulnya gitu. Iya. Berarti jadi anak kos itu ada sisi positif dan negatifnya juga ya Mbak? Iya, benar banget. Dan kalau kita pandai-pandai memanfaatkan waktu, kemudian tenaga dan pikiran ya, insya Allah kita akan banyak mengambil sisi positifnya menjadi anak kos. Ya, selain untuk memupuk kemandirian tadi, juga bisa menambah teman ya, menambah wawasan. Karena kalau kita hidup di perantauan, kan kita akan berinteraksi dengan teman-teman yang heterogen ya, dari berbagai suku, dari berbagai latar belakang budaya gitu kan. Termasuk juga kita berinteraksi dengan teman-teman yang punya wawasan dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Nah, kita bisa memetik pelajaran dan sharing pengalaman di situ ya. Selain itu juga bisa memupuk sikap saling menghargai dan menghormati gitu.
Nah, kalau sekarang di antara ya tadi kan terkait dengan mungkin teman yang heterogen gitu ya di kehidupan kos gitu dari berbagai macam latar belakang, akhirnya kadang juga terjadi konflik gitu Mbak. Nah, gimana nih kalau misalkan kita di kos muncul konflik, gimana cara jalan keluarnya lah gitu? Iya benar Mbak Laili ya, kadang-kadang memang ketika berinteraksi dengan teman, apalagi yang latar belakangnya macam-macam tadi ya, pasti dong ada satu dua yang kita nggak sepaham gitu ya. Nah justru di sini kedewasaan kita juga diuji ya, bagaimana kita mampu mensikapi orang-orang yang ya istilahnya berseberangan pendapat lah dengan kita ya. Dan insya Allah semakin kita sering berinteraksi dengan orang yang pendapat atau idenya itu berbeda dengan kita, itu pemahaman dan pemikiran kita itu akan semakin matang ya. Tentunya dengan catatan bekal pemahaman kita sendiri juga harus kuat dan tidak gampang terpengaruh dengan pendapat yang salah. Makanya wajib bagi kita sebagai muslimah ya untuk membekali diri kita itu dengan kepribadian Islam yang kuat, dengan pemahaman Islam yang benar, yang lurus ya, sehingga ketika kita berinteraksi dengan siapapun kita bisa menyelesaikan berbagai masalah itu dengan cara yang islami. Makanya sebagai anak kuliahan jangan sampailah kita hanya studi oriented saja, artinya ya sibuk kuliah saja gitu ya. Tapi cobalah kita ikut kajian-kajian Islam di kampus ya, atau di kos-kosan kita pelopori, kita membentuk pengajian gitu ya, supaya pemahaman Islam kita semakin kuat dan semakin mempertebal iman kita gitu. Iya. Nah sekarang kalau anak kos itu kan memang jauh dari orang tua ya Mbak. Lantas gimana nih hubungan anak kos dengan orang tuanya, supaya kita bisa, gimana caranya supaya kita tetap bisa berbakti gitu ya pada mereka, karena jauh gitu dari orang tua. Iya betul ya, jadi anak kos itu memang tidak berarti kemudian lepas dari kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua ya. Tetap kita sebagai anak punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Caranya seperti apa? Misalnya kalau kita memang kos itu karena kuliah, nah menjaga amanah orang tua berupa kuliah dengan sebaik-baiknya itu juga termasuk bukti bakti kita kepada orang tua ya. Jadi meskipun berat karena restu orang tua, kita harus tinggal jauh dari orang tua, maka kita harus menjaga amanah itu ya. Kuliah dengan berbagai upaya supaya menghasilkan prestasi yang tidak mengecewakan gitu kan. Iya. Kemudian jangan lupa juga untuk tetap menjalin silaturahmi dengan orang tua ya. Kita bisa kontak melalui ya sarana komunikasi yang ada sekarang kan banyak ya, melalui telepon atau surat atau mungkin SMS ya minimal gitu kan. Pastinya kan orang tua juga selalu menginginkan berita atau kabar dari kita gitu kan, apa yang sudah kita lakukan. Nah kita bisa ceritakan kepada orang tua. Yang penting kalau bisa sebisa mungkin kita itu memberikan kabar yang selalu menggembirakan orang tua gitu, sehingga orang tua itu merasa tenang, merasa ya apa ya, tentram lah, walaupun anaknya itu jauh dari orang tua, tapi orang tua itu merasa memberikan kepercayaan penuh kepada kita bahwa kita itu nggak menyelewengkan amanah yang diberikan oleh orang tua. Jangan sampai jadi anak kos karena kita memanfaatkan kebebasan sebebas-bebasnya malah memberikan kabar negatif yang membuat sedih orang tua gitu ya. Makanya ini yang harus kita lakukan sebagai anak kos, tetap kita wajib untuk taat dan patuh pada orang tua. Termasuk kalau misalnya orang tua menghendaki kita untuk pulang karena kangen gitu ya. Nah, jangan banyak alasan gitu ya. Wah, nanti di rumah terkekang lagi gitu misalnya ya. Ya, kita juga harus memupuk rasa rindu kita kepada orang tua pastinya ya. Kan orang itu biasanya akan merasa lebih menghargai dan merasa kangen berarti, itu gitu. Merasa wah, orang tua itu begitu berarti kalau jauh gitu ya. Sama kakak sama adik biasanya suka berantem, tapi begitu jauhan ya baru inget gitu ya, rasa saling membutuhkannya gitu. Nah biasanya seperti itu. Makanya ya disitulah hikmahnya kita menjadi anak kos ya. Iya betul. Nah bagaimana sobat muda semua, sekarang buat yang baru kuliah nih ya, atau mungkin kuliahnya jauh akhirnya harus kos,
sudah jelas dong pastinya gimana persiapannya supaya nanti kosnya menjadi anak kos yang baik. Kemudian juga bagaimana tips memilih tempat kos yang baik, yang nyaman gitu, kemudian juga aman gitu ya, sehingga nanti juga orang tua nggak khawatir, apalagi nanti supaya kita bisa berprestasi lebih tinggi lagi ya, tinggal di tempat kos yang nyaman gitu. Nah baik, mungkin itu saja bincang-bincang kita kali ini. Dan bagi sobat muda semua yang ingin bertanya lebih lanjut, sobat muda bisa kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini atau melalui SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Dan bagi sobat muda sekalian yang ingin tahu lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio mana saja yang menyiarkannya, topik-topik apa saja yang dibahas, serta info-info lainnya, sobat muda bisa klik di www.gaulislam.com. Akhirnya saya, Laili Triana, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Mbak Asri Supatmiati atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Laili. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada sobat muda semua yang telah setia mendengarkan acara ini dari awal sampai akhir. Pesan saya, sampaikan apa yang sobat muda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota kamu yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti punya masalah. Ada yang rumit, ada pula yang klasik. Masalah kita, masyarakat dan dunia, semua pasti terusi. Allah menguji kita dengan masalah. Allah pun telah siapkan solusinya untuk menguji setiap dari kita, siapa hamba terbaik. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.